Kisah ini membawa kita kembali ke masa lalu, ke sebuah malam di mana nasib tanah Jawa berada di ujung tanduk. Angin malam itu berhembus seperti seruling para leluhur. Di kaki Gunung Tidar yang mistis, langit terasa berat, seolah menyimpan rahasia besar yang telah lama menunggu untuk pecah. Di tengah hutan yang pekat dan sunyi, berdirilah seorang lelaki berwajah teduh. Ia mengenakan jubah dan sorban putih, membawa tongkat kayu tua yang memancarkan cahaya halus. Beliau adalah Syekh Subakir, seorang ulama besar dari Persia. Beliau tidak datang ke Jawa sebagai seorang penakluk yang haus kekuasaan. Tidak, misinya jauh lebih luhur dari itu. Beliau datang sebagai seorang penata, pembawa cahaya baru untuk menyeimbangkan tatanan spiritual di pulau ini. Namun, tanah Jawa kala itu bukanlah tanah biasa. Ia adalah sebuah dunia yang hidup, dipenuhi bangsa halus, makhluk gaib yang telah menempati pulau ini jauh sebelum manusia membangun karijan-karijan besar mereka. Para jin dan lelembut ini telah membentuk peradaban mereka sendiri dengan aturan dan kekuatan yang tak terlihat oleh mata biasa. Ketika Syekh Subakir menancapkan tongkatnya yang sakti ke tanah, tepat di puncak Gunung Tidar yang dianggap sebagai paku gaib Pulau Jawa, bumi seketika bergemuruh dahsyat. Suara-suara dari perut bumi mengaung seperti ribuan genderang perang yang ditabuh bersamaan. Gunung-gunung bergetar, dan lautan bergolak hebat. Energi spiritual yang dipancarkan tongkat itu begitu kuat, mengusik ketenangan para penghuni tak kasat mata. Dari balik kabut hitam pekat yang tiba-tiba menyelimuti puncak gunung, muncul sesosok figur yang tinggi besar. Matanya merah menyala seperti bara api. Namun wajahnya anehnya tenang, memancarkan kewibawaan yang luar biasa. Dialah Sabdo Palon, sang pamomong tanah Jawa, penjaga tatanan gaib yang telah setia mengabdi sejak zaman purba. Kehadirannya membuat udara terasa berat dan dingin. Ia adalah representasi dari kekuatan asli Jawa. Subakir, suaranya terdengar berat dan dalam, menggetarkan setiap daun di pepohonan sekitarnya. Paku yang kau tancapkan itu akan mengubah takdir Jawa selamanya. Kau datang membawa cahaya dari langit lain, tetapi kau melupakan mereka yang telah menjaga tanah ini jauh sebelum kedatangan bangsamu. Suaranya bukan ancaman, melainkan sebuah pernyataan fakta yang dingin. Syekh Subakir dengan penuh kerendahan hati menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Ia tahu betul siapa yang dihadapinya. "Wahai sang pamomong," jawabnya lembut namun tegas, "aku tidak berniat menghapus kalian dari tanah ini. Aku hanya ingin menata ulang agar manusia dan alam dapat hidup berdampingan dalam harmoni, agar tidak ada lagi yang saling melukai." Sabdo Palon mendekat perlahan. Langkahnya ringan, seolah tak menyentuh tanah, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Tata ulang berarti mengganti aturan yang lama. Balasnya, matanya menatap tajam Syekh Subakir. "Dan aturan lama di tanah ini adalah aku." Sebuah ketegangan yang luar biasa menyelimuti mereka berdua, seolah dua gunung raksasa yang saling berhadapan, siap untuk bertabrakan. Syekh Subakir mulai merapalkan doa-doa suci dalam keheningan, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Dari tubuhnya memancar aura cahaya keemasan yang menenangkan. Sementara itu, Sabdo Palon mengangkat tangannya yang perkasa. Seketika, kabut hitam di sekelilingnya berputar, membentuk sebuah pusaran energi gelap yang dahsyat. Alam pun menjadi saksi bisu. Angin yang tadinya menderu, kini berhenti total. Bintang-bintang di langit meredup, seolah takut menyaksikan perdebatan antara dua penguasa dari dua dunia yang berbeda, dunia cahaya ilahiyah dan dunia gaib Nusantara. Pertemuan ini dianggap terlarang, sebab dalam tatanan kosmik, manusia tidak sewajarnya menantang langsung penguasa jagat maya, penguasa dunia gaib, dan sebaliknya, makhluk gaib pun tidak seharusnya menghalangi kehendak ilahi yang dibawa oleh utusannya. Tetapi malam itu, di puncak Gunung Tidar, keduanya bertemu di sebuah batas dimensi yang bahkan para leluhur pun enggan untuk menginjaknya. Gunung Tidar
bergetar hebat. Angin berhenti, berhembus. Bintang-bintang seolah lenyap dari angkasa. Dan seluruh dunia, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, menahan napas. Babak baru dalam sejarah spiritual Jawa akan segera dimulai. Dan malam itu adalah pembukanya. Pertarungan antara dua kekuatan besar ini akan menentukan wajah Jawa untuk ribuan tahun ke depan. Keheningan panjang memisahkan dua tokoh agung itu. Syekh Subakir dengan tatapan yang menembus kalbu, menatap dalam-dalam mata Sabdopalan. Ia mencoba menyelami jiwa sang danyang, penguasa gaib tanah Jawa yang telah ada sejak ribuan tahun silam. "Aku tidak ingin memerangi kalian," ujar Subakir. Suaranya lembut, namun setiap katanya mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. "Tapi manusia akan segera memenuhi tanah Jawa. Tanpa keseimbangan, tanpa tuntunan yang baru, mereka akan menjadi serigala bagi satu sama lain. Aku hanya menyiapkan jalan bagi mereka." Sabdopalan tersenyum pahit, sebuah senyum yang menyimpan sejarah ribuan tahun, penuh dengan kebijaksanaan dan kesedihan. Ia sudah melihat datang dan perginya peradaban. "Aku tahu masa itu akan datang," balasnya dengan suara berat, seakan menggema dari kedalaman bumi. "Aku tahu kedatanganmu membawa perubahan yang tak bisa kuhentikan. Namun, kau harus tahu satu hal, Subakir." Tiba-tiba, langit di atas mereka bergetar hebat. Awan tebal yang semula tenang, kini terbelah dengan sendirinya. Dari celah itu, mengalirlah cahaya merah keemasan, membentuk jaring-jaring petir tanpa suara. Ini adalah tanda, sebuah restu dari dunia gaib, bahwa Sabdopalan telah diizinkan untuk mengucapkan sabda pamungkas, sebuah janji suci yang akan terikat oleh waktu jika kelak manusia Jawa melupakan jati dirinya. Sabdopalan melanjutkan, suaranya kini menggelegar, selaras dengan getaran langit. "Jika tanah ini kehilangan harmoni, jika mereka meninggalkan adat dan budayanya demi sesuatu yang asing, maka setelah 500 tahun dari sekarang, aku akan kembali. Aku akan menagih janji. Aku akan menata ulang apa yang telah kalian ganti dan memulihkan keseimbangan dengan caraku." Syekh Subakir terdiam membisu. Kata-kata itu terasa seperti batu raksasa yang dijatuhkan ke dalam sumur tak berdasar. Gema dari janji itu terasa begitu kuat, menggetarkan sanubarinya. "Apakah itu sebuah ancaman?" tanyanya pelan. "Bukan," jawab Sabdopalan dengan tatapan lurus. "Itu janji." Seketika, dalam satu kilatan cahaya yang menyilaukan, wujud Sabdopalan mulai memanjang. Tubuhnya berubah menjadi bayangan yang ditarik oleh angin gaib, lalu perlahan memudar, menghilang kembali ke dalam kerajaannya yang tak kasat mata. Kabut tebal seketika turun, menutupi jalan yang baru saja ia lalui, seolah menyembunyikan jejak pertemuan sakral itu. Kini, Syekh Subakir berdiri seorang diri di puncak Gunung Tidar. Tongkat pusaka di genggamannya memancarkan cahaya yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, menandakan bahwa tugas besarnya telah resmi dimulai. Tanpa ragu, ia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi, lalu menancapkannya dengan sekuat tenaga tepat ke pusat Gunung Tidar. Saat tongkat itu menembus tanah, terdengarlah sebuah dentuman yang lembut, namun terasa sangat dalam. Dentuman itu seakan merambat ke seluruh penjuru pulau, seakan langit Jawa baru saja retak, menjadi simbol dimulainya sebuah zaman baru yang tak terhindarkan. Tongkat itu kini telah menjadi paku tanah Jawa, sebuah pasak spiritual raksasa yang mengikat energi, menjaga agar dunia manusia dan dunia gaib tidak lagi saling bertabrakan secara liar. Syekh Subakir menatap cakrawala yang perlahan memudar seiring datangnya malam. Dalam hatinya, ia tahu pasti janji 500 tahun yang diucapkan Sabdopalan bukanlah sebuah dongeng atau isapan jempol. Itu adalah sebuah peringatan abadi, bahwa tanah Jawa akan selalu punya penjaga lama yang tidak akan pernah benar-benar pergi. Dan malam itu, bumi mencatat sebuah peristiwa agung yang tidak akan pernah tertulis dalam buku sejarah manusia. Pertemuan terlarang
antara sang wali penata peradaban baru dan sang penguasa jagat maya. Sebuah pertemuan yang telah mengubah wajah Jawa untuk selamanya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik di Nusantara lainnya. Ambil baiknya dengan kisah sejarah terbaik ini. Dan jangan lupa sholat 5 waktu.